Siapa yang mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar proposal tentang implementasi manajemen inovasi pada UMKM di UKM di Indonesia, studi kasus UMKM Parasdara. Kemudian, next. Untuk anggota kami ada saya sendiri Muhtarifa dengan NRP 001, kemudian ada Sabtu Sabandia dengan NRP 031, kemudian ada Bagas dengan NRP 127 dan Aska dengan NRP 143. Di sini ada latar belakang UMKM adalah entitas bisnis yang lebih kecil dari perusahaan besar dan mencakup berbagai bidang industri dan fokus pada pemasaran lokal, sementara IKM adalah subsektor yang mengelola jenis-jenis industri yang bersifat kecil atau menengah. Parasdara merupakan sebuah perusahaan distributor produk kecantikan yang didirikan oleh Ibu Novi pada tahun 2021. Parasdara memiliki kekuatan utama dalam sistem distribusi yang efisien, pemanfaatan e-commerce, serta strategi pemasaran basis media sosial. Melalui penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana Parasdara mengembangkan keunggulan kompetitifnya, serta merancang inovasi strategis yang dapat semakin memperkuat posisi bisnisnya dalam industri kecantikan lokal yang kompetitif. Next. Kemudian ada rumusan masalah yang dibahas, yaitu bagaimana sistem distribusi, proses pemasaran, dan manajemen operasional Parasdara yang dijalankan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Kemudian ada apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki Parasdara dibandingkan dengan kompetitor dalam industri kecantikan lokal. Selanjutnya ada inovasi seperti apa yang dapat diusulkan untuk meningkatkan daya saing Parasdara di pasar nasional. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengevaluasi sistem distribusi, strategi pemasaran, serta pendekatan manajemen yang diterapkan oleh Parasdara. Yang kedua, mengidentifikasi keunggulan kompetitif Parasdara yang menjadikannya unggul di tengah persaingan. Dan yang ketiga, merancang dan mengusulkan satu ide inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Next. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai strategi pengembangan UKM di bidang distribusi produk kecantikan, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi digital dan inovasi. Kemudian untuk manfaat praktisnya, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik manajemen Parasdara yang dapat dijadikan inspirasi oleh pelaku UKM lain dalam mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran yang efisien. Kemudian untuk ruang lingkupnya sendiri berfokus utama pada terletak pada aspek manajerial dan operasional seperti sistem distribusi, proses pemasaran digital, pengelolaan produk, serta upaya penguatan keunggulan kompetitif melalui inovasi. Dan ini tidak secara mendalam membahas aspek keuangan, melainkan lebih menitikberatkan pada efisiensi distribusi, strategi branding, dan jangkauan pasar. Next. Oke, selanjutnya yaitu profil UKM dari Parasdara. Parasdara sendiri berlokasi di Jalan Kapas Kerampung, nomor 214 Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Nah, Parasdara ini berfokus pada penjualan produk skincare, parfum, dan make up. Nah, untuk produk skincare yang ditawarkan meliputi facial wash, krim wajah, masker wajah, hingga serum wajah. Untuk produk parfum, tersedia berbagai varian aroma yang ditujukan untuk wanita dan pria. Sementara itu, lini make up mencakup lipstick, lip tint, lip serum, pensil alis, eyeliner, blush on, dan mascara. Nah, untuk deskripsi produk sendiri, dari Plasdara itu eh, memiliki produk utama, tiga produk utama, yaitu skincare, parfum, dan make up. Untuk jenis-jenisnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya. Nah, untuk customer Plasdara sendiri yaitu memiliki dua kategori, yaitu end user atau konsumen akhir, dan yaitu eh, yang kedua reseller. Nah, untuk karakteristik end user atau konsumen akhir Plasdara, usianya itu dominan di rentang 17 sampai 35 tahun, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja muda hingga ibu rumah tangga.
Jenis kelamin mayoritas adalah wanita, meskipun parfum untuk pria juga tersedia. Gaya hidup biasanya itu konsumen di Parasdara aktif di media sosial, dan untuk motivasi pembelian tertarik pada harga kompetitif. Nah, untuk karakteristik reseller Prasdara umumnya adalah pelaku UMKM, pemilik toko toko kosmetik kecil, dropshipper hingga ibu rumah tangga yang menjalankan usaha sampingan, memiliki jaringan pelanggan sendiri, mengandalkan kestabilan harga dan kualitas produk dari Prasdara, tertarik pada sistem pembelian yang mudah. Nah, dari dua segmen tersebut, profil dominan pelanggan Prasdara dapat disimpulkan sebagai berikut. Wanita demografis, wanita usia 17 sampai 35 tahun, psikografis, peduli terhadap penampilan, mengikuti tren kecantikan, dan untuk geografinya sendiri, fokus utama di Jawa Timur dan sekitarnya, namun terjangkau nasional melalui e-commerce. Nah, untuk proses produksinya sendiri, Parasdara itu eh, adalah perusahaan distributor atau apa ya, kayak perusahaan yang menjual lagi lah, bukan perusahaan produsen. Nah, proses produknya sendiri itu ada kurasi produk, penyimpanan dan manajemen stok, distribusi dan pengiriman, quality control dan repacking. Dan untuk materialnya sendiri eh, lagi Parasdara itu bukan sebuah perusahaan produsen, jadi tidak memerlukan material yang signifikan, tetapi Parasdara memiliki material untuk pengemasan seperti bubble wrap, kartus pengiriman, dan lain-lain. Dan untuk material branding dan promosi seperti stiker brand, logo perusahaan, kartu ucapan, dan voucher diskon. Dan untuk material penyimpanan, Prasdara memiliki rak plastik besi untuk menyimpan produk perusahaan kategori, wadah plastik tertutup untuk menyimpan barang, dan label gudang. Dan untuk finance dari Prasdara sendiri memiliki poin-poin seperti cost structure, revenue stream, pengelolaan transaksi, dan strategi efisiensi. Bisa dilihat sendiri dari cost structure, revenue stream, dan pengelolaan transaksi. Nah, untuk strategi efisiensi, Prasdara menekan strategi efisiensi sebagai bagian dari daya saing bisnis, antara lain meminimalisasi biaya tetap, mengoptimalkan media sosial organik untuk mengurangi beban iklan, menjaga persediaan stok dengan prinsip just in time, menyusun proyeksi bulanan untuk memantau cash flow, dan menetapkan target penjualan. Lalu di sini ada metodologi. Jadi kita melakukan penelitian ini secara daring, dan untuk pengumpulan datanya kita menggunakan data primer, yaitu wawancara dan observasi toko offline-nya. Lalu kita juga menggunakan data sekunder yang mana kita ambil dari sosial media. Dan di sini bisa kita lihat untuk alur penelitiannya, kita melakukan penelitian pendahuluan dulu seperti tinjauan pustaka dan lain-lain, lalu pengumpulan data, sebagaimana tadi saya sebutkan, yaitu wawancara dan juga observasi, lalu pencocokan data, apakah datanya ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh yang diwawancarai, yaitu pemilik toko dan manajernya. Lalu setelah itu kita melakukan analisis internal, di mana hasilnya adalah analisis SWOT, dan eksternal, yaitu hasilnya STP dan analisis kompetitor. Lalu setelah itu, setelah kita menganalisis keduanya, kita mencoba untuk membuat ide inovasi, lalu setelah itu menganalisis dampaknya, dan membuat kesimpulan dan laporannya. Next. Oke, di sini ada analisis SWOT. Jadi untuk kekuatannya sendiri, Parasdara ini bermitra strategis dengan UMKM lokal, sistem distribusinya yang efisien, lalu pemasarannya itu berbasis komunitas, lah, jadi customer retention-nya bagus, lalu ada pula kredibilitas lokal. Nah, setelah itu kalau untuk kekurangannya dari Parasdara ini, skala operasionalnya masih terbatas karena cabangnya masih di Surabaya. Lalu teknologi digitalnya masih kurang. Lalu kapasitas produksi UMKM-nya juga nggak stabil. Lalu brand equity-nya juga lemah karena ya tadi yang saya sebutkan masih berlokasi di Surabaya. Lalu untuk peluangnya,
sedang ada kan sekarang juga di pasar kosmetik ya lagi banyak tren tuh terhadap produk lokal. Nah, para saudara mungkin bisa memanfaatkan ini. Lalu juga ada dukungan pemerintah, ada ekspansi melalui e-commerce, lalu bisa bermitra dengan influencer lokal supaya dapat nge-boost sale-nya. Lalu untuk ancamannya sendiri itu kompetitornya besar ya karena produk kecantikan memang ketat sekali kompetisinya. Lalu juga ada ketergantungan pada reputasi produsen, ada juga perubahan regulasi yaitu pada BPOM. Lalu setelah itu ada siklus tren kecantikan yang cenderung cepat. Oke, next. Lalu ini untuk analisis STP-nya, untuk segmentingnya demografi wanita usia 18 sampai 35 tahun dengan geografi di Surabaya dan kota-kota besar Jawa Timur, tapi tidak membatasi di seluruh Indonesia ya karena menggunakan e-commerce. Lalu psikografisnya itu yang sadar akan produk lokal, yang ingin memilih produk lokal, dan untuk behavioralnya itu untuk yang mencari value seeker atau yang produknya itu worth it lah dengan harga yang murah. Lalu untuk targetingnya itu untuk wanita muda urban kelas menengah dan untuk positioningnya itu Parasdara memposisikan sebagai distributor yang menjual produk kecantikan lokal yang berkualitas dengan pendekatan komunitas dan pemberdayaan UMKM. Next. Lalu di sini ada kompetitornya. Kompetitornya itu ada dua, yaitu Belia Cosmetic dan juga TNT Beauty Shop. Lalu di sini kami menemukan keunggulan dari Parasdara itu dia lebih berfokus kepada UMKM ya. Maksudnya di sini dia memberdayakan UMKM lokal karena dia produknya itu berfokus pada UMKM UMKM lokal. Lalu untuk komunitasnya juga lebih kuat dibanding keduanya. Lalu setelah itu model distribusinya omnichannel. Lalu untuk promosinya juga lebih interaktif dan juga eh apa namanya? Pokoknya produknya eh, apa namanya anti mainstream lah kalau dibandingin sama kedua distributor ini. Oke, next. Kemudian ada ide inovasi, yaitu Parasdara menonjol dalam pemberdayaan UMKM lokal dan distribusi omnichannel. Namun, ada ancaman dari pesaing seperti TNT Beauty Shop dan Belia Kosmetik yang lebih unggul di jaminan produk dan pengalaman hybrid. Sebagai solusinya, Parasdara akan menerapkan WhatsApp Smart Order Assistant yang merupakan chatbot yang terintegrasi dengan WhatsApp Business dan Google Sheets. Pelanggan cukup mengerti kata kunci untuk mendapatkan katalog produk dan melakukan pesanan secara otomatis tanpa input manual. Inovasi ini mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, mempercepat respons, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Bisa di next. Kemudian ada dampak inovasinya dalam jangka pendek, WhatsApp Smart Order Assistant akan meningkatkan conversion rate berkat assistant gratification atau pelanggan mendapatkan informasi dan konfirmasi pesanan dalam hitungan detik. Di sisi operasionalnya, pencatatan otomatis mempercepat pembuatan nota dan penjadwalan pengiriman, sekaligus meminimalkan resiko oversell dan kekosongan stok. Kedepannya, tim admin Parasdara dapat mengalihfokuskan waktu dan energi pada upselling, layanan pelanggan personal, dan pengembangan komunitas sehingga pertumbuhan penjualan jadi lebih konsisten dan brand loyalty semakin kuat. The next.